kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Emak Hijabar akan menceritakan kisah Bilal bin Rabah. Sebelumnya, tolong support Emak Hijabar dengan klik like, komen, dan subscribe lonceng. Terima kasih. Bilal bin Rabah bagian kedua. Senjata makan tuan. Bilal versus majikan Bilal. Terjadi peperangan yang berkecamuk antara kaum muslimin dan tentara Quraisy yang datang menyerang Madinah. Pertempuran yang amat dahsyat. Bilal maju dan menerjang dalam perang pertama Islam, yaitu Perang Badar. Semboyan yang dititahkan oleh Rasulullah menggunakan ucapan Ahad, Ahad. Pada peperangan ini, Quraisy mengerahkan pasukan inti dan para pemuka. Awal mulanya, Umayyah bin Khalaf, mantan majikan Bilal, tidak mau ikut dalam peperangan. Demi mendengar ketidakmauan dan kepengecutannya Umayyah, teman yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id mendatangi Umayyah sambil membawa mijmar, pedupaan yang digunakan wanita untuk mengasapi tubuhnya dengan kayu wangi. "Hai Abu Ali," melalui Umayyah, "terimalah dan gunakanlah pedupaan ini, karena kamu tak lebih dari seorang wanita." "Keparat, apa yang kau bawa ini?" teriak Umayyah dengan geramnya. Akhirnya, ia terpaksa ikut peperangan bersama teman-temannya. Masya Allah, rahasia takdir apa yang tersembunyi di balik peristiwa ini? Uqbah bin Mu'id ialah orang yang paling gigih mendorong Umayyah untuk melakukan siksaan pada Bilal dan kaum muslimin lainnya. Sekarang, ia pula yang mendesak Umayyah supaya ikut perang Badar, tempat tewasnya Umayyah dan Uqbah itu sendiri. Kemudian, di tangan siapakah ia mati? Di tangan Bilal. Tangan yang dulunya oleh Umayyah diikat dengan rantai, dicambuk, dan disiksa. Di sanalah saat tepat yang diatur oleh takdir untuk menyelesaikan utang piutang dan perhitungan dengan algojo-algojo yang menghina dan menzolimi orang-orang mukmin. Ketika pertempuran ini dimulai, kaum muslim bergerak maju dengan semboyannya. Ahad, Ahad. Maka jantung Umayyah bagai tercabut dari urat akarnya dan rasa takut mengancam dirinya. Kalimat yang telah diulang-ulang oleh budaknya di bawah tekanan siksaan dan deraan sekarang telah menjadi semboyan umat keseluruhan. Ahad, Ahad. Sebenarnya, saat terjadi perang, Umayyah melihat Abdurrahman bin Auf dan menghampirinya. Ia meminta untuk menjadi tawanannya dengan harapan nyawanya terselamatkan. Permintaan itu dikabulkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ia bawa Umayyah ke tempat orang-orang yang ditawan. Di tengah jalan, Umayyah terlihat oleh Bilal yang segera berseru, "Ini dia, gembong kekafiran, Umayyah bin Khalaf. Biar aku mati daripada orang ini selamat." Sambil mengatakan itu, diangkatlah pedangnya yang hendak memenggal kepala yang selama ini congkak dan sombong. "Hai Bilal, ini tawananku," kata Abdurrahman. "Tawanan? Padahal pertempuran masih berkorbar dan roda peperangan masih berputar." Ia diterima sebagai tawanan, padahal belum lama senjatanya terhujam di tubuh kaum muslimin yang sampai sekarang masih meneteskan darah. Tidak, bagi Bilal itu penghinaan dan penindasan. Cukuplah selama ini Umayyah mengolok-olok dan menindas sedemikian rupa. Hari ini tak ada lagi kesempatan tersisa. Bilal merasa bahwa ia sendiri tak dapat menembus perlindungan saudara seakidahnya, Abdurrahman bin Auf. Maka ia berteriak dengan sekeras-kerasnya kepada kaum muslimin,
"Hai pembela-pembela Allah, ini dia, gembong orang-orang kafir, Umayyah bin Khalaf. Biar aku mati daripada dia lolos." Datanglah segerombongan kaum muslimin dengan pedang maut di tangan mereka. Umayyah bersama putranya yang berpihak pada Quraisy, mereka dikepung. Sementara Abdurrahman bin Auf tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Abdurrahman juga tak dapat melindungi bajunya yang terkoyak-koyak akibat desakan orang banyak. Bilal memandang tubuh Umayyah yang telah rubuh oleh tebasan pedang-pedang itu dengan tatapan yang lama sekali. Kemudian ia bergegas meninggalkan tempat itu, sementara suaranya yang nyaring mengumandangkan, "Ahad, Ahad." Dari peristiwa tadi, bukankah hak kita untuk membahas keutamaan toleransi dari pihak Bilal dalam suasana perang seperti itu? Jika pertemuan Bilal dan Umayyah terjadi pada suasana lain, maka bolehlah kita meminta padanya untuk memberi maaf, yang tak mungkin ditolak oleh Bilal karena keimanan dan ketakwaannya. Seperti yang kita ketahui, mereka bertemu di medan perang. Masing-masing pihak bertemu dengan tujuan untuk menghancurkan pihak lawan. Pedang dan tombak beradu, korban berguguran, dan maut merajalela. Tiba-tiba Bilal melihat Umayyah yang tak sejengkal pun dari tubuhnya ada bekas kekejaman dan siksaan Umayyah. Tampak oleh Bilal dalam pertempuran Umayyah yang memenggal kepala kaum muslimin. Seandainya Umayyah punya kesempatan untuk memenggal kepala Bilal saat itu, pasti tidak akan disia-siakannya. Nah, dalam keadaan seperti itulah mereka bertemu saat perang. Sungguh tidak adil menurut logika jika kita bertanya pada Bilal, kenapa ia tidak memaafkan? Hari demi hari berlalu. Mekah telah dibebaskan. Rasulullah masuk ke kota itu dengan ucapan takbir. Beliau langsung menuju Ka'bah yang telah dipadati berbagai berhala, sekitar 360 buah berhala. Yang benar telah datang, hancurlah kebatilan. Maka hari itu tak ada lagi Lata dan Uzza ataupun Hubbal. Semenjak itu mereka tidak lagi menundukkan kepalanya pada batu atau berhala. Tak ada lagi yang mereka puja sepenuh hati kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Tinggi dan Maha Besar. Rasulullah memasuki Ka'bah dengan membawa Bilal sebagai temannya. Baru saja masuk, beliau berhadapan dengan patung pahatan yang menggambarkan Ibrahim alaihissalam sedang berjudi dengan menggunakan anak panah. Rasulullah amat murka. Sabdanya, "Semoga mereka dihancurkan Allah. Tak pernah nenek moyang kita melakukan perjudian demikian. Dan Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi seorang yang beragama suci dan seorang Muslim, dan sekali-kali bukan dari golongan musyrik." Rasulullah menyuruh Bilal naik ke bagian atas masjid untuk mengumandangkan azan. Bilal pun azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Luar biasa, alangkah mengharukannya saat itu. Semua gerakan terhenti di Mekah dengan jiwa yang satu. Ribuan kaum muslimin dengan hati khusyuk dan berbisik
mengulangi kalimat demi kalimat yang diucapkan Bilal. 3 orang bangsawan Quraisy sedang duduk-duduk di perkarangan Ka'bah. Mereka tampak terpukul menyaksikan panorama itu ketika Bilal menginjak-injak berhala-berhala mereka dengan kedua telapak kakinya. Kemudian di atas reruntuhan yang hancur, ia menyenandungkan suara azan yang terdengar ke seluruh pelosok Mekah, bagaikan tiupan angin di musim bunga. Ketiga orang tersebut adalah Abu Sufyan bin Harb yang belum lama masuk Islam, Attab bin Usaid, dan Haris bin Hisham yang keduanya belum masuk Islam. Mata mereka tertuju kepada Bilal yang sedang menyuarakan azan. Attab berkata, "Sungguh Usaid dimuliakan Allah. Ia tidak mendengar sesuatu yang amat dibencinya." Berkata pula Haris, "Demi Allah, seandainya saya tahu bahwa Muhammad SAW itu di pihak benar, pastilah saya paling dahulu akan mengikutinya." Sedangkan Abu Sufyan memotong pembicaraan dengan katanya, "Saya tak mau mengatakan sesuatu, karena seandainya saya berkata, pastilah pembicaraan kita akan disebarkan oleh kerikil-kerikil ini." Ketika Nabi SAW keluar dari Ka'bah, Rasul melihat wajah ketiga orang itu. Dengan kedua matanya yang bersinar, Rasul bersabda, "Saya tahu apa yang telah kalian katakan tadi." Lalu Rasul menceritakan apa yang mereka katakan tadi. Haris dan Attab berkata, "Kami menyaksikan bahwa Anda adalah Rasulullah. Demi Allah, tak seorang pun mendengarkan pembicaraan kami hingga kami dapat menuduh bahwa ia telah menyampaikannya kepada Anda." Sekarang mereka menghadapi Bilal dengan pandangan baru. Dalam lubuk hati mereka bergema kalimat pidato Rasulullah sewaktu awal masuk Mekah. "Hai golongan Quraisy, Allah telah melenyapkan daripada kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan dengan nenek moyang. Manusia itu dari Adam, sedangkan Adam dari tanah." Mahjaber ucapkan terima kasih buat semuanya yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.